Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Terima kasih karena kalian sudah semangat menjawab salam dan pertanyaan dari Ibu. Ibu senang sekali rasanya bisa masuk di kelas kalian ini, yang siswanya pada semangat-semangat, pada aktif-aktif, pada cakep-cakep. Mungkin kedatangan Ibu di sini membuat kalian bertanya-tanya, Ibu ini siapa sih? Kok saya belum pernah lihat ya sebelumnya? Atau kok saya belum pernah diajar ya sebelumnya sama Ibu? Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Safina Tunaja atau biasa dengan Kavina. Ibu adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Indraprasta PGRI atau biasa disebut dengan Unindra. Ada yang tahu nggak sih Unindra itu di mana? Ya, Unindra itu ada di Pasar Rebo. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Google masing-masing. Nah, tujuan Ibu datang ke sini, Ibu ingin memberikan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan konseling. Baik, di kelas 12 ini Ibu ingin memberikan bimbingan konseling yang berupa layanan informasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu layanan informasi? Baik, layanan informasi adalah layanan yang diberikan oleh guru BK yang kebetulan adalah Ibu sendiri. Jadi Ibu memberikan sebuah layanan secara jelas, secara detail kepada kalian agar kalian memiliki pemahaman yang baru. Nah, terkait informasi yang akan Ibu berikan, Ibu berharap dengan adanya layanan ini kalian dapat terhindar dan dapat mencegah diri dari perbuatan negatif dikarenakan minimnya informasi yang kalian punyai. Nah, jadi tujuan layanan informasi itu sendiri adalah untuk membekali individu atau kalian beserta didik dari berbagai macam pengetahuan dan pemahaman tentang segala aspek informasi dari bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengenali diri kalian sendiri, mengembangkan pola kehidupan dan berbagai macam lainnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham apa itu layanan informasi dan apa itu tujuan dari layanan informasi itu sendiri? Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini dan supaya kalian paham terkait materi yang akan Ibu berikan pada hari ini, silakan kalian dapat menyimak dan dapat memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Mohon ditunggu ya anak-anak. Ada yang ngajakin janjian ini, mau nggak? Ayo kita bawa alumni tapi gimana ini? Oh, nggak bisa didiemin mah. Ini kita telepon alumni sekarang, gimana? Ya udah, ayo kita telepon. Oh bang, gawat nih bang, kita ditantangin sama sekolah sebelah. Gimana bang? Oh ya udah ya bang. Cepet. Ayo ya. Bang, sekolah kita diajak janjian bang. Siapa bro? Sama sekolah sebelah bang. Sekolah Yoyo. Bisa takut. Jangan mundur satu langkah pun juga. Maju. Ayo semua. Ketua. Ketua. Apa lo Den? Nah, kalau lu pengen tahu, ini ketua OSIS gua dulu. Emang ketua OSIS bisa tawuran bang? Jangankan tawuran, masak semur jengkol paling jagonya dia. Wah, saya nggak tuh bang. Ya iya dong. Ketua, ada apa? Gua mau laporan. Nggak mau gua anak-anak gua dicolek sama sekolahan Yoyo. Sekolahan kita sebagai sekolahan lato-lato terkenal di Kabupaten Bogor ini, jangan sampai mundur ketua. Petunjuk ketua. Kalian datang ke orang yang tepat. Saya mengingatkan 20 tahun silam. Dulu saya dengan abangmu ini pentolan di sekolah. Kalau ada sekolah lain yang injak-injak harga diri sekolah kita, dosa tinggal diam. Ini yang bicara. Bang, ada nggak bang? Ada, gampang. Ketua, mana tuh BR? Kalian nggak usah khawatir. Ya, sudah aku siapkan semuanya. Pedang ini digunakan untuk menyayat manusia. Yang kedua, celurit ini digunakan terakhir 20 tahun yang lalu. Jangankan untuk orang,
bon aja habis gua bersihin pakai celurit ini. Dan yang terakhir, senjata pamungkas. Ini siapapun tidak bisa mengalahkan senjata ini. Kalian siap semua? Siap. Maju. Jalan. Assalamualaikum Pak Pamin. Ya siap, kembali Mas. Terlihat ada sekolah yang melakukan tawuran. Baik. Posisi tawuran di exit tol Gunung Putri. Di exit tol Gunung Putri. Tawuran mana sekolah? Oke, siap. Terima kasih atas informasinya. Segera meluncur dan langsung kontak Gunung Putri. Assalamualaikum, izin Komandan. Ya, waalaikumsalam. Siap melaporkan telah terjadi tawuran pelajar di exit tol Gunung Putri. Baik, kita langsung geser piket fungsi ke TKP Pak Andis. Terima kasih informasinya. Baik, nah. Andis sampai di lokasi dan silakan. Siap, Komandan. Perintah. Ada informasi tawuran pelajar di exit tol Gunung Putri. Siap, Komandan. Tolong segera dikerahkan seluruh piket fungsi ya menuju ke lokasi. Siap, Dan. Segera saya kumpulkan anggota piket fungsi dan segera diluncurkan ke TKP tawuran pelajar. Baik, ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang ini kita apelkan bahwa kita mendapatkan laporan dari Pak Kapolsek untuk mengamankan tawuran. Wah, itu mobilnya tuh, dapat semua, weh. Seru ya, ngaduin anak orang. Daripada ngaduin ayam dosa, ngaduin anak orang. Lebih seru dari nonton drakor, bro. Ikat. Aduh. Bacok. Waduh. Polisi. Ditangkap lagi anak-anak, Din. Waduh, anak-anak kita gimana, Le? Udah, tenang aja. Kita nggak kabur, nggak akan tahu ini. Ya, aman ya? Aman, udah tenang aja. Itu kayak si Udin kayak sama si Ule itu. Pasti berdua ini memiliki rencana nggak bener ini. Harus kita cek. Pak Babin, si Ule ini masih kangen, Le. Aduh. Gua kerokin dulu ya, Le. Aduh. Gimana, Le? Uang lu banyak amat, Le. Iya, bukan kamera lagi, Le. Udah ungu ya. Dikerokan kok pakai senjata tajam. Tebakan bapaknya bener. Pasti kalian mengendap-endap ada yang nggak beres. Nggak beres. Ayo cepet ikut bapak sama bapak.
Adik-adik, kalian tahu kegiatan yang barusan kalian lakukan itu, kegiatan yang melanggar hukum. Ya, kalian bisa diproses hukum. Selain merepotkan orang tua, petugas, kegiatan kalian bisa menyelakai teman-teman kalian, bahkan bisa membunuh teman kalian. Paham? Bapak akan panggil guru kalian dan kedua orang tua kalian supaya mempertanggungjawabkan perbuatan kalian semua. Nah, siapa yang menyuruh kalian? Kalian kenal sama kedua orang itu? Dan siapa yang menyuruh kalian tawuran? Ternyata benar, kalianlah yang menjadi biang kerok tawuran ini. Untuk itu, kalian berdua langsung ikut Pak Babin ke kantor polisi. Ayo. Kalian melihat tayangan video, sudah tahu kan kalian ibu mau membahas tentang apa? Iya betul, tentang tawuran. Ya benar. Ibu akan memberikan materi yaitu bahaya tawuran antar pelajar. Selanjutnya ibu akan bertanya, apa sih bahaya dari tawuran antar pelajar itu? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Baik, Zahra. Iya benar. Jadi tawuran itu dapat merugikan kita baik secara fisik, yaitu terluka, dan bisa juga terkena pukulan, senjata dan lain-lain. Kalau secara psikologis kita bisa memiliki ketakutan dan ketakutan di kalangan masyarakat karena kita udah terlihat sama masyarakat bahwa kita ini terlibat dalam tawuran tersebut. Baik, nah selanjutnya manfaat dari materi kita kali ini adalah agar kalian terhindar dari ajakan teman untuk tawuran yang nantinya akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Selain itu, ibu berharap kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan dan kalian dapat berhati-hati dari teman-teman yang dirasa kurang baik dan dapat menolak ajakan teman untuk tawuran. Bagaimana anak-anak semua? Apakah kalian sudah paham? Bagus, alhamdulillah paham semua ya. Semoga kalian tetap fokus sampai akhir pembelajaran. Apa kalian siap? Bagus sekali. Di sini ibu akan menjelaskan asas yang akan diberikan pada hari ini. Yang pertama ada asas kegiatan. Di sini kalian diharapkan dapat menyimak dan mencatat apa yang kalian rasa penting dari materi yang akan kita bahas. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Baik, di sini ibu akan menjelaskan asas yang akan diberikan pada hari ini. Yang pertama ada asas kegiatan. Di sini kalian diharapkan dapat menyimak dan mencatat apa yang dirasa penting. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa angkat tangan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan. Baik, di sini ibu akan menggunakan metode cooperative learning dengan tujuan agar kalian dapat bekerja sama dalam tim sehingga kalian bisa saling menghargai. Ibu juga akan menjelaskan beberapa poin-poin yang akan dibahas. Kalian dapat mencatat poin-poin tersebut. Di sini ibu akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Yang nantinya kelompok ini akan terpakai untuk berdiskusi dan ibu akan memastikan kalian aktif dalam kelompok tersebut. Jika ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Dengan senang hati membantu kalian. Jika kalian sudah selesai berdiskusi, boleh perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dan masing-masing dari kalian harus mempunyai rangkuman dan kesimpulan dari materi pada hari ini. Baik, jika sudah selesai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, materi akan kita mulai. Silakan fokus menyimak materi pada poin-poin yang akan ibu tampilkan nanti. Pertama ini ada penyebab tawuran antar pelajar. Apa aja sih penyebab tawuran antar pelajar? Yang pertama adalah persaingan dalam prestasi akademik. Jadi, jika antar sekolah memiliki persaingan tidak sehat, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya tawuran antar sekolah. Yang kedua, ada perbedaan pandangan. Misal kalian mempunyai pandangan A dan sekolah lain memiliki pandangan B, maka jika ada kambing hitam dalam suatu kelompok tersebut, maka akan terjadi tawuran tersebut. Yang ketiga, ada gengsi dan ego, menganggap kelompok A lebih baik dari kelompok sekolah lain. Yang keempat, ada provokasi, diprovokasikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan kalian terpancing emosinya, maka terjadilah tawuran tersebut. Selanjutnya ada dampak tawuran antara pelajar. Apa sih dampak tawuran antar pelajar? Yang pertama, dapat menyebabkan luka-luka bahkan kematian. Yang kedua, kerusakan yang parah pada kendaraan, kaca-kaca, dan rumah yang terkena lemparan batu. Yang ketiga, trauma pada siswa dan masyarakat yang menjadi korban. Yang keempat, ada rusaknya mental pada generasi muda. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini, apa yang harus dilakukan untuk mencegah tawuran antar pelajar? Apa aja sih yang perlu kita cegah untuk tidak terjadinya tawuran tersebut? Yang pertama, ada melakukan seleksi ketat bagi calon peserta didik baru. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai ekstrakurikuler sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan diri secara positif. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional dari pihak sekolah. Di slide selanjutnya ada mengapa tawuran dapat merugikan masyarakat, karena bisa merusak fasilitas umum menjadi hancur, misalnya kayak halte, lapangan, gedung-gedung, dan lain sebagainya, dan dapat merusak fasilitas pribadi yaitu rumah, mobil, warung, dan toko yang tidak sengaja terkena lemparan batu dan kayu dan juga api. Di sini ada slide selanjutnya, mengapa tawuran perlu kita hindari? Karena dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan juga berlawanan dengan norma-norma yang ada. Begitu anak-anak. Nah, baik, setelah kalian mendengar materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, maka Ibu menyuruh kalian untuk berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Bagaimana? Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik, dimulai dari sekarang ya. Kita sudah menyimak hasil diskusi dari teman-teman semua. Dan dari hasil diskusi tersebut, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian ini sudah paham semua tentang materi dan pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kalian berikan kepada Ibu. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.